Saya hari ini mau bawain maintaining agility for 1000% tech team. Bedanya apa dengan yang tadi? Yang tadi kan journey Bukalapak gimana dari mungkin 2015 sampai sekarang. Nah, yang mau saya bawa di sini adalah update terbarunya. Kenapa? Karena tahu nggak sih berapa jumlah karyawan Bukalapak? Ada yang tahu? Ada yang mau menebak? 2000. Cenggo berapa? 1.500. 1.500 itu jumlah karyawan Bukalapak pada saat saya ngebawain talk di beberapa bulan sebelum ini. Sekitar bulan apa ya, April atau enggak Mei, itu tuh 1.500. Coba lagi sekarang, berapa? Ada yang mau coba tebak? Berapa? 1.800, naik lagi. Naik lagi. 2000-an. Oke, jadi ada sekitar 2.000 orang karyawan Bukalapak yang mana itu ada tim yang teknologi, ada yang apalagi namanya marketing, customer service dan lain sebagainya. Nah, size dari tim teknologinya ini sendiri itu ada, makanya di sini hampir 1.000. Sekarang belum 1.000, mungkin sebulan lagi udah 1.000. Jadi sekarang itu ada sekitar 900-an. Jadi saya berani bawain ini. Karena ini adalah hal yang saya lakukan di Bukalapak, yaitu bagaimana memaintain agility dari nearly 1000% tech team. Saya mau ini nih, what is agility? Karena tadi maintaining, satu agility, untuk kedua 1000% tech team. Pertama, agility-nya itu di mana sih? Agility itu apa sih? Nah, di sini saya mau share pertama kali saya dengar kata agility itu kapan? Yaitu ini itu sebenarnya pada saat saya kuliah, sekitar itu pada saat itu di kuliah saya inget banget itu mata kuliahnya itu rekayasa perangkat lunak. Diceritain tuh tentang kan ada, tadi Mas Malik udah bilang SDLC. Nah, di sini di rekayasa perangkat lunak kan yang ngomongin salah satunya tentang Agile Software Development Methodology gitu. Nah, agility itu di situ, dia tuh bisa tetap running walaupun dengan di luar-luar tuh ada yang seperti apa sih gitu. Makanya di sini ada what is agile? The ability to create and respond to change in order to succeed in an uncertain and turbulent environment. Ini aku ambil dari definisinya di agilealliance.org. Ya benar di agilealliance.org. Kemudian dan di situ juga what is agile software development? Nah, dia sebenarnya yang umbrella term berdasarkan Agile Manifesto yang mana itu ya udah pada tahu lah ya, karena di sini temanya Agile at Scale, jadi mungkin udah pada tahu yang individuals and interaction over process and tools, kemudian customer collaboration over contract negotiation kalau nggak salah, dan ada dua lainnya. Intinya itu yang dibawa di sini agility adalah satu, gimana cara tetap bisa bergeraklah ke depan walaupun change itu banyak banget di luar, dan kedua gimana cara mengadaptasi dari yang ini tadi dari si Agile Manifesto ini. Kemudian habis itu yang kedua nih, who are those 1,000 people in the tech team? Nearly 1,000 ya. Di sini tadi udah dijelasin kan bahwa di Bukalapak itu kita ada yang namanya squad, ada yang namanya tribe, ada juga yang namanya guilds. Jadi strukturnya itu sebenarnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini kan ada tadi kan contohnya satu tribe itu bisa ada 4 squad, kemudian masing-masingnya juga di-lead oleh satu product manager, dan kemudian di tiap tribe juga ada tribe lead-nya. Dan di dalam situnya sendiri, dalam squadnya sendiri ada mobile apps engineer, back-end engineer, front-end engineer, di sini belum full stack ya. Terus habis itu ada software quality analyst, software engineering test, dan lain sebagainya. Kayak masih ada data scientist gitu-gitu. Banyak lah role-nya. Nah, sebenarnya nggak cuma 4 sih, soalnya sekarang tribe yang saya lagi di tribe tersebut itu sebenarnya ada 10 squad justru. Jadi bisa besar juga sebenarnya satu tribe. Nah, di sini ada, tapi sekarang ada berapa sih? Ada 12 plus tribe di Bukalapak, ada 60 lebih squad. Jadi kalau bayangin aja mungkin di kantornya, kalau misalnya ada, kita ada 3 squad, kita ada 5 squad. Di sini ada 60, saya pusing lihatnya.
Dan makanya ada 900 plus tech talent di situ. Kemudian gimana caranya maintain agility in that scale? Nah, di sini saya ada beberapa approach yang bisa untuk mungkin bisa buat bahan sharing buat yang lain-lain jika emang pengen tahu gimana sih si agility at scale itu. Tapi disclaimer, ini gimana caranya Bukalapak melakukan hal ini, mungkin cocok dengan Bukalapak, ada yang bisa diambil, ada yang nggak bisa diambil, tapi this is how we do it. Pertama, maintain culture. Culture yang seperti apa sih? Culture yang mendukung agility tersebut. Pertama, contohnya Bukalapak culture. Contohnya ya ada speed and autonomy, kemudian ada novelty. Kenapa? Karena ini pengennya innovate terus kan. Kalau innovate terus, dia itu kan bisa lebih duluan gitu. Misalnya dari kompetitor belum mikirin apa, kita udah duluan nih, kita udah novelty, kita udah memikirkan solusi-solusi baru. Contohnya seperti itu. Ini yang dibawa nggak cuma di sampai perusahaan, jadi kayak orang-orangnya itu juga yang kayak gimana sih kita bisa selalu novel, kita bisa selalu punya autonomy dan punya speed. Kemudian yang kedua, sharing, helping, and learning culture. Nah, ini salah satu yang sebenarnya saya suka banget pada saat saya masuk Bukalapak. Kenapa? Karena banyak banget kesempatan untuk sharing dan mendapat ilmu gitu. Ya udah, ini kan sharing sama learning itu kan ini ya saling timbal balik ya, karena learning karena sharing juga gitu. Hal-hal yang seperti ini, misalnya saya sekarang ada di Bukatalks itu untuk keluar di dalam internal Bukalapaknya sendiri itu banyak banget sesi sharing knowledge internal. Contohnya ada tadi ada talk with tuh, Malik tadi sempat mention talk with, ada talk with data, talk with apps, talk with tim engineeringnya dan macam-macamnya sendiri dan lain sebagainya. Kemudian habis itu di sini aku juga mention helping. Jadi culture yang ingin dibawa adalah semua orang gimana sih bisa membantu orang lain. Dan ada yang salah satu juga yang aku suka adalah di sini ada yang namanya high five. Jadi gimana sih high five di Bukalapak itu? High five itu jika satu orang telah membantu kamu bisa memberikan poin ke dia, di mana poin itu nantinya bisa ditukarkan dengan duit di buka dompet gitu. Dan poinnya itu dikasih juga mengapa diberikan poinnya. Mengapanya itu yang tadi itu culture-nya Bukalapak yang di atas tadi. Apakah poinnya itu diberikan karena speed and autonomy, apakah poinnya diberikan karena novelty dan lain sebagainya gitu. And then experimentation culture. Di sini kulturnya itu sangat eksperimen, nggak cuma di produknya tapi juga bahkan di sistemnya. Contohnya waktu itu ketika kita mau bikin sistem trap ya kita eksperimen dulu, trap itu enak nggak sih? Kalau misalnya enak dilanjutin, kalau enggak ya udah di stop aja. Dilihat lagi lesson learn-nya seperti apa yang bikin berhasil, apa yang bikin nggak berhasil gitu. Kemudian large degree of freedom and trust, safe to fail dan blameless culture. Jadi it's okay to make mistake. Fokusnya adalah misalnya ya ada ini nih bikin ngebug atau misalnya bikin down lah kayak gitu. Jangan dilihat di blameless, jangan dilihat di siapa yang melakukan itu, siapa yang melakukan kesalahan itu, tetapi justru dilihat ke apa sih lesson yang bisa didapatkan dari situ. Kemudian healthy work and life balance. Ya, jadi supaya bisa sustain. Jadi gimana ya, kalau misalnya healthy work and life kan kemudian ke depan-depannya juga bisa deliver terus gitu, nggak yang kemudian burnout dan goodbye. Yang kedua, strengthen agile values and practice. Nah, di sini adalah salah satunya juga saya lakukan sebagai agile coach, yaitu deep involvement in one tribe by agile coach, tribe yang tadi saya bilang ada 10 squad itu. Nah, di sini saya melakukan group coaching to squad, coaching product owner dan scrum master. Misalnya ya contohnya ke Scrum Master, gimana sih nge-mentornya, gimana cara memfasilitasi satu sprint planning, contohnya seperti itu. Kalau ke Product Owner adalah gimana cara nge-split story. Kenapa? Karena kalau story-nya kegedean, kalau user story kegedean, dia itu akan nggak kelar-kelar, bisa ngedrag yang lain,
dan malah jadinya nggak mendeliver satu fitur secara frequent dan cepet gitu kan. Padahal pengennya agile kan di situ. Nah, kemudian ada juga Agile Guild. Kalau Agile Guild ini tadi kan di sini deep involvement in one tribe. Jadi terstruktur gitu, terfokus. Tujuannya siapa? Kalau untuk yang di Agile Guild siapa aja semua orang boleh datang. Nah, di sini contohnya, di sini ada grup coaching. Ini untuk satu squad kayak yang tadi bisa main game dan macam-macamnya, yang itu lagi ngejelasin tentang produk backlog, sprint backlog, saya inget banget. Kemudian, itu di situ ada teman saya, di situ agile coach yang lainnya. Di sini kita ada 3, baru ada 3 agile coach. Dan di sini ada contoh poster guild. Kemudian yang ketiga, we have the vanguards in every squad. Ini update yang paling baru. Tadi kan katanya yang mengguard untuk agile values-nya itu paling cuman TPM dan agile coach, sebenarnya enggak. Kita tuh punya yang lebih frontier-nya banget. Ini updatean terbaru karena baru hari ini banget selesai untuk di bootcamp-in, yaitu Scrum Master di tiap tim. Nah, mereka yang nantinya akan menjaga si agility-nya itu dan proses Scrum-nya. Nah, kalau misalnya mau tahu kira-kira Scrum Master yang paling banyak tuh dari mana sih? Mungkin salah satunya di sini. Kenapa? Karena Scrum Master aja ada 50 lebih di sini. Gitu. Ini contoh bootcamp-nya, ini baru hari Senin kemarin. Ini rada kayak pasar sih, soalnya mereka main Lego, terus kayak ada 70 orang gitu di sini. Gitu. Kemudian yang keempat, provide scalable supporting structure. Apa sih maksudnya? Contohnya yang tadi struktur tribe, di mana tribe itu bisa jalan sendiri-sendiri secara autonomous, dan juga timnya yang juga bisa jalan sendiri secara autonomous dan cross functional. Ini kan sebenarnya supporting structure ya. Dan jangan lupa juga scalable architecture dari engineering. Contohnya misalnya deployment yang bisa tiap hari, kemudian deploy-nya pakai bot, atau mungkin aku nggak tahu, mungkin microservice, struktur yang microservice juga membantu daripada pakai yang monolitik. Di situ bisa sangat membantu udah 1000% tech team ini. Jadi ini ada 4 ini tadi. Maintain culture, strengthen agile values and practices, have the vanguards in every squad, sama provide scalable supporting structure. Terus habis itu, nah tadi kan approach-nya ya. Kemudian challenges-nya apa sih? Pertama, semakin banyak orangnya, semakin sulit untuk gimana cara mentransfer knowledge dan menyebarluaskan agile values-nya itu tadi, gimana cara menularkan values tersebut ke orang-orang yang semakin banyak dan dengan latar belakang yang semakin beragam. Kayak contohnya apa ya? Kayaknya aku sekarang lagi mikir untuk bikin kurikulum mungkin ya, karena udah susah kalau misalnya ditularkan dengan cara satu kelas lagi. Gitu, apalagi one on one, itu kapan selesainya kalau misalnya semuanya di one on one-in gitu. Habis itu makin kompleks juga dependensi dengan squad yang lain. Makanya pengennya sih dependensinya dieliminasi, tapi gimana ya caranya? Mungkin ada yang mau bantu, boleh join Bukalapak. Kemudian low bus factor become problematic. Ini juga saya tadi saya barusan dapat satu kasusnya gitu. Kenapa? Karena tahu konsep bus factor nggak? Kalau aku kasih dulu ya konsepnya bus factor. Di sini kan ada satu bis nih. Kemudian di sini anggaplah ada satu tim. Kemudian apa yang terjadi? Orang itu satu itu ketabrak bis. Jika knowledge jika knowledge-nya orang yang di sini nggak ada di yang lain, atau mungkin experience-nya dia dan segala macam itu nggak ada di yang lain, ketika satu orang ini hilang, timnya juga nggak bisa deliver karena mereka semua bergantung pada orang itu. Jadi di situ bus factor. Kebayang nggak? Nah, masalahnya apa? Ketika jadi semakin besar, knowledge yang orang ini punya nggak cuman nggak cuman dibutuhkan oleh yang tim ini, tapi jangan-jangan dia dibutuhkan juga oleh tim lain. Jadi low bus factor yang tadinya mungkin nggak terlalu penting, sekarang jadi penting banget karena jadinya dibutuhkan juga oleh tim-tim lain gitu. Terus apalagi ya? Oh ini. Tadi juga karena kita expand juga ke kota yang lain,
akan lebih sulit untuk berkomunikasi. Contohnya, aduh mati terus nih internetnya, susah buat hangout. Sesimpel itu. Bisa juga yang kayak, wah yang ini kita tuh kantor yang ini kita tuh pulangnya itu jam 5 sore misalnya. Mungkin kantor kita di sini ada Jakarta, Bandung, Jogja. Mungkin kantor Bandung dan Jogja kalau jam 5 udah pulang, habis itu nggak buka Telegram lagi. Di sini pakai Telegram. Kemudian yang di Jakarta, loh kita butuh ngedeliver satu fitur yang emang butuh mereka dan ketika kita ngejapri mereka nggak bales gitu. Waduh, ini udah susah. Nggak cuman karena nggak face to face, tapi karena jaraknya juga udah jauh gitu. Jadi ini tadi challenges-nya. So what's the impact? I don't know. Saya masih belum tahu. Bakal nge-watch KPI apa? Oke, KPI yang kita lihat sekarang masih baru velocity, productivity, sama cycle time. Kemudian apakah itu cukup juga? I don't know gitu. Nah dari situ kita juga tadi saya kayak udah nyelipin beberapa pesan. Kita butuh kalian. Mungkin ada yang mau join untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di sini. Nah makanya di sini, if you want to take part in maintaining agility for 1,000 person, ini 1,000 person mungkin bulan depan ya. Ke depannya lagi mungkin udah 1,500 person tech team. Just message me in Rosalia di studio. Thank you. Buka aja Bukalapak.